Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi amarna bil i'tisami bihablihi jami'a, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, alladzi nahana 'anil infisali fi dinina, shalawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a huda. Yang saya muliakan para sesepuh dan bini sepuh, walaupun kelihatannya tidak banyak yang sepuh, juga banyak yang sudah berhijrah dari dunia hitam ke dunia putih. Dr. Hidayatullah, Rektor Musida sekaligus Bendahara Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, dan juga Al-Ustaz Kiai Haji Zainul Muslimin, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sidoarjo. Saya lihat postur beliau seperti Habib yang dari Rusia ini, seperti dunia. Juga pimpinan Aisyah, Ibu Zubaidah, dan segenap jajaran pimpinan Persyarikatan Muhammadiyah dan Orto Muhammadiyah tingkat daerah, cabang dan ranting, dan segenap jamaah Muhammadiyah Sidoarjo. Semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dua hari terakhir ini berkembang percakapan di grup Muhammadiyah setelah PWM Jawa Timur menyerahkan sumbangan DPP Muhammadiyah 1 miliar. Maka ada komentar, memang PWM Jawa Timur merasa PP. Dilanjutkan lagi, dan di Jawa Timur itu PDM Lamongan rasa PWM. Yang menulis seperti itu Mas Ajrianto, yaitu hari duta besar kita di Libanon yang sering bercanda, karena di grup itu banyak orang Lamongan. Tapi ingin saya katakan hari ini, PDM Sidoarjo yang merasa PWM. Allahu Akbar. Karena memang saya saksikan dari jarak jauh dan dekat, Muhammadiyah di Sidoarjo ini dinamis, berkembang maju dengan amal-amal usahanya. Saya tahu persis Semamda yang berada di lokasi ini termasuk salah satu dari SMA Muhammadiyah terbaik, dengan banyak prestasi yang telah ditoreh oleh siswa dan siswinya. Begitu pula Musida, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo yang juga berada di kompleks ini, dari waktu ke waktu mengukuhkan diri sebagai salah satu
dari Universitas Muhammadiyah terbaik. Alhamdulillah. Dan oleh karena itu Bapak Ketua PDN, bagi kita Muhammadiyah bukan jumlah anggota, yang penting adalah kerja dan kinerja. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Betapa banyak kelompok kecil, kelompok minoritas yang tidak banyak anggotanya, tapi bisa mengalahkan kelompok besar, kelompok mayoritas karena izin Allah. Maka di era globalisasi dewasa ini berlaku sebuah adagium, sebuah istilah dalam bahasa Inggris, no longer number count. No longer, tidak lagi, tidak selamanya number, angka, count yang berbilang, yang berhitung, yang diperhitungkan. No longer number count. Tidak selamanya angka atau bilangan itu yang berhitung dan diperhitungkan. Kira-kira kelanjutannya, but quality counts. Tapi mutu dan kualitaslah yang berhitung dan diperhitungkan. Maka bagi Muhammadiyah, kita tidak peduli jumlah anggota. Saya tahu jumlah anggota ini tidak ada statistiknya. Dulu waktu saya memimpin PP Muhammadiyah sering ditanya, dan temulah angka 30 juta. Ini tahun 1990-an. Biasanya kalau Muhammadiyah 90 juta, sahabat kita dan organisasi lain gak mau kalah, kami 40 juta. Kita tahu Muhammadiyah naik terakhir 35 juta. Biasanya sahabat kita itu menambah lagi 50 juta, bahkan 100 juta. Saya tanya ketua umumnya, mengapa demikian? Karena kami juga menghitung yang sudah wafat. Kenapa demikian? Karena penghargaan kepada orang wafat lebih besar di kelompok itu daripada di Muhammadiyah. Wallahu a'lam. Kita tidak terlalu peduli. Namun dunia mengakui, sekali lagi bukan di dalam negeri, di dunia diakui, ditulis. Ketika saya berbicara di forum dunia sebagai ketua umum PP Muhammadiyah waktu itu, moderator nggak ada mantan ya, apalagi bekas, bukan barang bekas. Sekarang presiden pun sudah ditambah periodenya ya, atau paling tidak ditambah angkanya. Maka katanya kalau saya sebagai ketua umum PP Muhammadiyah yang ke-14, tapi sekarang saya berbahagia menjadi ketua pimpinan ranting Muhammadiyah. Maka ketika ada pencalonan untuk muktamar, dimungkinkan untuk kali ini karena sudah ada selang, boleh jadi PP Muhammadiyah. Dan saya tahu banyak yang mencalonkan, saya tidak mau. Bukan apa-apa, jabatan tertinggi di Muhammadiyah itu adalah ketua ranting. Bukan. Yang penting bagi kita apapun posisi kita, bahkan tanpa ada jabatan di organisasi, sebagai anggota biasa kita harus tetap berkiprah, berdakwah dan berjihad. Kembali tadi yang saya ceritakan, ketika saya dikenalkan
Profesor Dr. Din Syamsuddin, Presiden. Dan ketua umum itu presiden. Ini tidak hanya Jokowi yang presiden. Presiden of Muhammadiyah, the largest Islamic educational movement in the world. Begitu artinya pengenalan orang lain. Ini nggak ada tepuk tangan. Padahal yang saya sampaikan, yang ditampilkan orang luar tadi itu menggembirakan. Saya curiga nggak paham. President of Muhammadiyah, the largest Islamic educational movement in the world, yaitu organisasi pendidikan Islam terbesar di dunia. Betul kan? Baru tepuk tangan setelah diterjemahkan. Kalau gitu akan saya kurangi istilah bahasa Inggris. Aku nggak paham. Ini pengakuan dunia. Karena dari sudut amal usaha, lembaga-lembaga kita yang kita miliki luar biasa. Saya dulu sering menerima tamu dari luar negeri. Ketika saya jelaskan sekolah Muhammadiyah berjumlah belasan ribu, mereka geleng-geleng kepala. Universitas atau perguruan tinggi Muhammadiyah 170-an, akan bertambah lagi ya. 176. Baru saya dapat kopi edaran dari Majelis Pendidikan Tinggi Muhammadiyah mewanti-wanti kepada PDM, kepada PWM, jangan mudah-mudah mendirikan universitas atau perguruan tinggi. Dulu juga pernah ada, zaman saya di PP Muhammadiyah, kita kirim edaran ke PWM, PDM, agar jangan mudah-mudah mendirikan universitas. Nah, ternyata diulang lagi sekarang. Tanda tangan oleh Pak Lingkolin dan Mas Sayuti, Sekretaris Majelis Dikti. Rupanya terakhir ini banyak universitas Muhammadiyah baru. Beberapa waktu lalu saya diundang ke Karanganyar, Jawa Tengah, untuk mengayuh bagio jamaah haji. Ternyata juga diumumkan telah berdiri Universitas Muhammadiyah Karanganyar. Kalau nggak salah disingkat UMUKA. Begitu 1-2 pekan kemudian beredar juga informasi berdiri Universitas Muhammadiyah UMUKABA. Tahu nggak UMUKABA? Universitas Muhammadiyah Kendal dan Batam. Oh, 2 PDM bergabung. Jangan-jangan sebentar lagi ada Universitas Muhammadiyah Tanggulangin. Maka Majelis Pendidikan Tinggi Muhammadiyah sampai-sampai mengeluarkan edaran, jangan mudah-mudah untuk mendirikan perguruan tinggi. Saya termasuk yang tidak setuju dulu juga. Karena biasanya kalau ada Universitas Muhammadiyah di suatu daerah, maka orang-orang pintar di tempat itu berkumpul di Muhammadiyah. Orang-orang pintar bukan orang pintar dukun, maksudnya ilmuwan dan intelektual. Pernah tahun 2005 sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah, saya datang membuka musyawarah wilayah Muhammadiyah di Maluku Utara, di Ternate. Ini ibu-ibu dengar dengan bagus suara saya di atas, rasanya berdengung ya. Bagus ya. Tidak ada reaksi ibu-ibunya. Apakah ibu-ibu dapat mendengar suara saya dengan baik di atas? Oh, bagus. Apakah ibu-ibu mendengar suara saya dengan baik di atas? Apakah ibu-ibu sudah sarapan? Kalau di
ditanya sarapan keras jawabannya. Ya, ini saya lihat akustiknya hanya di bawah. Kalau dekat itu justru bergerak. Saya ini ahli mix saja. Tahu-tahu datang seorang ketua pimpinan daerah Muhammadiyah di sebuah pulau yang jauh di tengah lautan sana, minta izin PDM ingin mendirikan sekolah tinggi ilmu pendidikan Muhammadiyah. Beliau memiliki 3 hektar tanah ingin diwakafkan kepada Muhammadiyah. Ini datang ke hotel saya tempat menginap. Saya tanya beliau, ini orang tua ini, kira-kira bapaknya ketua PDM Sidoarjo. Beliau masih muda. Dari mana calon mahasiswa? Ini bapak ketua PDM yang sudah tua ini, itu banyak guru-guru di kabupaten kami yang belum sarjana. Kalau begitu akan ada mahasiswa. Nanti kalau mereka sudah selesai gimana? Ada nggak mahasiswa baru? Baru bingung beliau gak menjawab. Tapi saya mau mendirikan sekolah tinggi Muhammadiyah. Dan saya mewakafkan tanah tadi itu. Itulah semangatnya. Semangatnya pimpinan daerah Muhammadiyah setempat. Pada saat yang sama, PWM pimpinan wilayah Muhammadiyah Maluku Utara yang baru mekar dan itu musyil pertama mendirikan Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Izinnya sudah dikirim. Mohon maaf, tahun 2000 saya datang membuka sebagai wakil ketua. Tahu-tahu setahun kemudian mereka mengajukan pendirian Universitas Muhammadiyah dan Kementerian Pendidikan. Menterinya adalah Profesor Yahya Muhaimin, yang beliau adalah koordinator pendidikan di PP Muhammadiyah. Rupanya izinnya belum dikeluarkan oleh kementerian, oleh Menteri Pendidikan Nasional waktu itu. Lantas ketua PWM-nya menelpon saya. Saya sebagai wakil ketua, wakil almarhum Buya Syafi'i Ma'arif. Pak Din, tolong PP Muhammadiyah mengeluarkan izin. Karena sudah banyak sekali calon mahasiswa. Saya tanya ke Pak Menteri, Pak Yahya Muhaimin, waduh Mas Din, ini masih ada persyaratan yang kurang, terutama dosennya, dosen tetap. Satu prodi kalau tidak salah minimal 6 dan harus bergelar minimal S2. Nah, mereka belum memenuhi, maka Menteri belum mengeluarkan izin. Saya telepon balik ke PWM Maluku Utara. Ini mohon maaf, masih ada persyaratan yang belum dipenuhi. Ternyata ketua PWM-nya mengancam saya, mengancam PP Muhammadiyah. Kalau PP Muhammadiyah tidak mau mengeluarkan izin, kami akan buka sendiri. Kami tidak perlu diakui, yang penting diridhoi. Maksudnya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya telepon Pak Yahya Muhaimin, Menteri Pendidikan Nasional, oleh Wakil Ketua PP Muhammadiyah, Bapak Menteri, tolong keluarkan izin untuk Universitas Muhammadiyah. Kalau sampai pemerintah tidak, ini operator itu matikan aja, jangan dikotak-katik. Kalau sampai menteri tidak mengeluarkan izin, PP Muhammadiyah akan mengeluarkan izin. Tidak perlu diakui, yang penting diridhoi. Alhamdulillah 2 bulan kemudian mereka memenuhi persyaratan. 2 yang belum, dosennya akhirnya diadakan. Dan yang kedua kampusnya numpang di kompleks
perguruan Muhammadiyah SD, SMP, SMA. Ini yang pertama ada Semangda, Umsida belakangan. Berarti Umsida numpang di Semangda. Sekarang bersama-sama membangun kompleks ini. Maka mereka meminjam kompleks perguruan Katolik, perguruan pendidikan perguruan Katolik SD, SMP, SMA yang tidak dipakai lagi karena akibat konflik. Dipinjam oleh Universitas Muhammadiyah Maluku Utara UMU, disingkatnya UMU. 4 atau 5 tahun kemudian 2005 saya datang lagi sudah sebagai ketua umum dan mereka wisuda, sudah punya lahan baru di lereng bukit 8 atau 7 hektar. Melihat Pulau Tidore yang ada di uang 1.000 duitnya. Pernah lihat uang 1.000? Mainnya uang merah saya, 100-an. Indah sekali. Wisuda perdana, semua kita menangis. Ini hasil dari bonek. Jadi pimpinan Muhammadiyah betul-betul nekat. Saking nekatnya Pak Hidayatullah ikrar sarjana, kami sarjana Universitas Muhammadiyah siap jadi Muhammadiyah. Dengan penceramah belum sarapan. Saking semangatnya ikrar sarjana itu nomor 1 itu pakai syahadat lagi. Kemudian kami sarjana Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, pokoknya siap jadi kader Muhammadiyah untuk berjuang mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Padahal 70% non Muslim, 70% di sana non Muslim. Sama dengan di Papua, di Sorong itu Universitas Muhammadiyah Sorong 9.000 mahasiswanya waktu itu 80% non Muslim, orang Papua asli dan beragama Kristen. Itulah Muhammadiyah. Di Jayapura, ibu kota provinsi Papua yang barat, itu ada SMP Muhammadiyah yang bagus di Abipura. Salah satu keluarannya itu menjadi pendeta, bahkan ketua sinode, menjadi ketua FKUG Provinsi Papua. Saya datang untuk dialog lintas agama pada malam hari, waktu makan malam, Bapak pendeta tinggi badannya gempal kayak Pak Zainul Muslimin, tapi agak tinggi dikit, rambut putih, doktor, namanya saya Lipius Binilum. Dia panggil saya Mas Din. Saya ini anak Muhammadiyah. Masalah apa Bapak Pendeta? Saya alumni SMP Muhammadiyah Abipura. Karena badan saya besar, maka saya diangkat sebagai ketua kelas. Dan setiap hari sebelum boleh pulang anak-anak, saya atur berbaris sambil berdoa. Raditu billahi rabban wa bil Islam. Ini pendeta yang ngomong. Saya bilang, Bapak sudah Islam. Bapak pendeta sudah Islam, yang belum Bapak belum disunat. Esok harinya Wali Kota Jayapura, Pak Bin Hur, kita telepon-teleponan. Beliau juga alumni SMP Muhammadiyah Abipura, menjadi Wali Kota Jayapura. Dia mengundang saya, Pak Ketua, tolong nanti sore dapat menonton di Stadion Cendrawasih antara Persipura melawan Persik Bandung. Datanglah saya ke stadion itu. Di pinggir jalan kita beli kostum Persipura. Saya duduk di tribun VIP.
manajer Persib ini melihat saya dengan pandangan yang tidak enak itu. Kenapa Din Syamsuddin tadi pagi bersama kami di hotel, kami menginap di hotel yang sama, sarapan pagi bersama pemain-pemain Persib, sempat foto-fotoan, dan mohon Pak Kiai katanya doakan kami menang lawan Persipura. Ya, saya berdoa untuk kemenangan Persib, kok sekarang pakai baju Persipura. Itulah kata yang mengundang, yang sering mengatakan dari saya ini matahari Muhammadiyah dari timur. Ini sengaja saya mulai dengan cerita ini sambil menunggu penuh, dan ini sudah penuh. Untuk tadi mengomentari Pak Ketua PDM dikaitkan dengan organisasi lain, kita tidak peduli dengan jumlah, yang penting mutu dan kualitas. Yang penting kerja dan kinerja. Dan inilah Muhammadiyah kita. Alhamdulillah memiliki amal usaha yang banyak sekali. Tidak ada organisasi Islam yang sudah merambah mancanegara seperti Muhammadiyah. Dapat mendirikan Universitas Muhammadiyah di Malaysia. Universitas Muhammadiyah Malaysia di Perlis. Dapat mendirikan Muhammadiyah College di Melbourne. Dapat mendirikan 2 sekolah Muhammadiyah di Beirut. Saya baru diberitahu 3 malam yang lalu oleh Mas Hajrianto yaitu Hari, Duta Besar kita di Beirut. Rupanya Muhammadiyah mendirikan sekolah-sekolah di lingkungan pengungsi Palestina di Lebanon sana. Dan mungkin ada, siapa tahu ada Umsida kampus Thailand, Umsida kampus Filipina, Umsida kampus mana lagi? Kampus Tulangan. Saya sekali ini mau ke Tulangan. Nah, hadirin dan hadirat yang saya hormati, inilah watak sejati Muhammadiyah, beramal dan beramal, kerja, tapi kerja yang berkualitas. Sekali lagi, Islam menganjurkan kepada kita pemeluknya untuk bekerja. Sengaja saya tidak mau pakai ini. Nanti halo 1 2 3. Ternyata enggak sekeras ini ya. Sengaja saya tidak mau dari awal karena takut di kamera dianggap saya reporter. Tapi oke lah. Ya. Bagi kita umat Islam, mari kita yakini agama ini adalah agama amal. Iman dan amal harus terkait dan terangkaikan. Alladzina amanu wa amilus sholihat, mereka yang beriman dan beramal soleh, itu selalu dirangkaikan dalam Al-Quran. Maka yang pertama dan utama sebagai kaum beriman, kita harus berorientasi pada amal, berorientasi pada kerja. Namun tidak cukup dengan asal kerja, tidak cukup dengan asal beramal, tapi orientasi kedua, kalau orientasi pertamanya orientasi kerja, bahasa Inggrisnya action oriented, berorientasi kepada aksi, berorientasi kepada kerja.
Belum cukup, harus ditingkatkan, yaitu bekerja secara berkualitas. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapakah di antara kamu yang bekerja terbaik. Ahsanu amala, ahsanu amala, sebaik-baiknya amal, sebaik-baiknya perbuatan. Yang kedua ini dalam bahasa Inggris saya sebut quality oriented, action oriented, berorientasi pada kerja, dan yang kedua quality oriented, berorientasi pada kualitas. Ahsanu amala, Al-Quran tidak menyebut aktsaru amala, sebanyak-banyak amal, sebanyak-banyak perbuatan, tapi ahsanu amala, sebaik-baik amal perbuatan. Yang ketiga, orientasi ketiga yang perlu kita miliki adalah berorientasi ke masa depan. Tadi orientasi pada kerja, orientasi pada mutu dan kualitas. Yang ketiga, berorientasi pada masa depan. Banyak ayat Al-Quran. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ada ayat di surat Al-Hasyr, ajakan kepada ketakwaan 2 kali. Diulang lagi, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah setiap diri tanzur, melihat, bukan sekedar melihat dengan mata kepala, tetapi munazarah, memperhatikan, mempertimbangkan ma qaddamat lighad, apa yang dia persiapkan untuk hari esok. Harus berorientasi pada kemarin di Medan, setiap pembicara pakai mic yang sama disemprot dulu. Gubernur yang nyemprot dengan sanitizer. Kenapa Pak Gubernur? Takut ada sisa-sisa COVID. Jadi saya tidak curiga ya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya hormati, inilah Islam yang berkemajuan. Islam yang berkemajuan antara lain penganutnya, pengamalnya punya 3 orientasi paling tidak. Orientasi pada kerja, action oriented. Orientasi kepada mutu dan kualitas, apa? Quality oriented, berorientasi pada kualitas. Dan yang ketiga, berorientasi pada masa depan, future oriented, orientasi kepada masa depan. Ini yang mendorong seseorang itu bergerak, bekerja, dan dari waktu ke waktu meraih prestasi dan keunggulan. Islam berkemajuan mengajarkan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari akan datang harus lebih baik dari hari ini. Itu katanya dari Ali bin Abi Thalib, bukan hadis ya. Man kana yawmuhu khairan min amsihi fa huwa rabih. Barang siapa yang hari ininya, yang tahun ininya lebih baik dari hari dan tahun kemarin, fa huwa rabih, itulah orang-orang yang beruntung. Itulah orang-orang yang sukses. Ada dinamika, ada kemajuan. Tapi kalau hari ini sama dengan hari kemarin, maka yawmuhu mithla amsihi, sama saja dengan hari kemarin, tidak ada kemajuan, fahuwa khasir, fahuwa khasir, termasuk orang-orang yang merugi. Apalagi sayyan min amsihi, hari ini lebih buruk dari hari kemarin, fahuwa maghdub, fahuwa mal'un, orang-orang yang terlaknat. Nah, hadirin dan hadirat yang saya hormati,
Inilah Islam yang berkemajuan. Sebenarnya saya berpendapat Islam ini agama yang sangat sempurna, tidak perlu diberi predikat di belakangnya. Islam berkemajuan ada predikat ya. Apalagi kalau predikat itu berhubungan dengan ruang dan waktu. Apa itu ruang? Islam Saudi Arabia, Islam Turki, Islam Malaysia, lompat Islam Sidoarjo. Itu akan menyempitkan Islam. Islam yang luas, yang universal, rahmatan lil alamin, tidak baik jika diberi predikat, apalagi yang berhubungan dengan ruang, tempat, dan waktu. Islam abad ke-21, Islam abad ke-7, itu dengan waktu. Pada hemat saya, itu akan mengandung arti menyempitkan. Dalam bahasa Inggris akan bersifat reduksionis, mereduksi, mengurangi, menyempitkan Islam yang luas itu. Bagaimana dengan Islam berkemajuan? Sama saja, cuma berkemajuan tidak berhubungan dengan ruang, tidak berhubungan dengan waktu, berhubungan dengan substansi, dengan gerak. Itu pada dasarnya juga akan menyempitkan Islam itu. Maka Islam itu sudahlah disebut saja Islam saja. Tapi masih ada saja ya. Islam titik, masih ada juga itu. Islam yang luas itu, yang kita pahami, ada di dalam pikiran kita, ada dalam pemahaman kita, ada dalam kesadaran kita, tanpa diberi embel-embel. Nah, kalau Islam berkemajuan, boleh-boleh saja, tapi sifatnya sementara, sifatnya ya temporer, kapan-kapan diganti. Sekarang boleh saja. Mengapa Islam berkemajuan? Karena kehidupan umat Islam berkemunduran. Maka solusinya tadi apa? Ketua PDM ini menambah dari pesan Ketua Umum. Ini kok berani-beraninya Ketua PDM menambah dari Ketua Umum. Islam apa tadi? Hah? Ya, terakhir solutif dari Pak Haidar 2 tadi, ditambah oleh Ketua PDM, nanti sampai Ketua PJM tambah lagi 1, Ketua PRM nanti tambah 1. Itulah Muhammadiyah kita terbuka ya untuk usul-usul itu. Islam yang solutif artinya apa? Karena masalah umat Islam berkemunduran, maka jawabannya, solusinya haruslah pemahaman Islam yang berkemajuan. Nah, para jamaah, dalam kaitan dengan kemerdekaan Indonesia, kalau nggak salah itu tadi temanya ya, sampai lupa saya. Dengan kemerdekaan apa? Memajukan Indonesia, apa? Mencerahkan semesta. Oh, ini tema muktamar ini. Memajukan Indonesia, mencerahkan semesta. Ini terkesan ideal, nyaris utopis, sesuatu yang susah untuk kita wujudkan. Tapi itulah Muhammadiyah, ingin memberi solusi. Ini Ketua PDM tadi harus bersifat solutif. Karena Islam, organisasi Islam harus menjadi problem solver, penyelesai masalah-masalah bangsa. Demikian sejatinya, sebagai problem solver, penyelesai masalah-masalah bangsa. Jangan umat Islam ini menjadi bagian dari masalah. Bahasa Inggris lagi, part of the problem. Ini banyak istilah-istilah bahasa Inggris. Jangan menjadi bagian dari masalah.
Ketika ada program mengentaskan kemiskinan, ternyata mayoritas pesertanya umat Islam. Itu berarti umat Islam menjadi bagian dari masalah. Apalagi kalau umat Islam menjadi pencipta masalah, problem maker. Bahasa Inggrisnya problem maker, yang menciptakan masalah, yang buat kacau kehidupan bersama ini. Tidak, harus menjadi problem solver. Muhammadiyah lahir untuk menyelesaikan masalah-masalah Indonesia, nah, maka memajukan Indonesia. Ini Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kita hadapi sekarang ini, bangsa dan negara kita yang sudah 77 tahun merdeka, 77 tahun merdeka, tapi keadaannya ada yang menyebut istilah tidak baik-baik saja. Tidak baik-baik saja. Ada masalah di tubuh bangsa ini. Ada masalah di tubuh negara ini. Saya beberapa hari lalu mengatakan Indonesia sedang mengalami kerusakan yang bersifat akut, kerusakan yang bersifat kronis. Ada kerusakan di atas pada struktur kehidupan kenegaraan kita. Ada kerusakan pada tingkat kultur budaya dari masyarakat, dan terutama masalah yang berbahaya bagi Indonesia sekarang ini. Harap dengar istilah saya, merajalelanya buta aksara moral. Merajalelanya buta huruf, buta aksara moral. Moral illiteracy, bukan literasi tapi illiterasi. Buta aksara moral ini sangat berbahaya. Lebih berbahaya, lebih sulit dibandingkan buta aksara huruf Latin. Yang tidak sekolah, yang tidak belajar membaca, sekarang mudah dientaskan untuk bisa membaca. Berapa jam itu? Untuk 8 jam bisa. Lebih berbahaya dari buta aksara huruf-huruf hijaiyah, tidak bisa membaca Al-Quran. Saya tahu persis banyak keluarga orang kaya di Jakarta sana dulu gak bisa ngaji, ibu-ibu dan bapak-bapak. Saya waktu mulai kuliah mahasiswa itu mengajar privat di keluarga-keluarga cukup 3. Wah, itu sudah banyak honornya setiap bulan, gak perlu kiriman dari orang tua. Ketika saya selidiki, mengapa gak sempat belajar waktu kecil? Waktu nikah, maharnya mushaf Al-Quran. Itu bagus tapi berat. Sang suami harus mengajarkan suaminya memahami Al-Quran, membaca Al-Quran. Tapi sering kitab-kitab suci Al-Quran, mushaf Al-Quran yang dari mahar itu diabadikan di lemari, tidak pernah dibuka. Maka mereka belajar ngaji. Saya terharu, sudah tua sekali, anaknya juga ikut, tidak bisa membaca Al-Quran. Tapi sekarang ada metode cepat dari kawan-kawan Muhammadiyah di Yogyakarta, diciptakan Iqra, diciptakan metode baca Al-Quran 6 jam, 4 jam, sudah ada yang 1 jam. 1 jam bisa membaca huruf hijaiyah. Itu pengentasan buta aksara huruf Latin dan buta aksara huruf hijaiyah. Tapi buta aksara moral berbahaya karena menghinggapi, melanda orang-orang yang terpelajar, orang-orang yang sudah mendapat gelar S1, S2, S3, bahkan profesor, bahkan orang-orang yang berpangkat brigadir, brigjen, irjen, ada lagi ke atas, komjen, jenderal. Mereka berpangkat
tinggi, mereka berpendidikan tinggi, tapi tidak mampu membaca huruf-huruf moral. Yang terjadi dipanggil oleh KPK. Saya miris kemarin seorang rektor ya, seorang rektor perguruan tinggi negeri, nggak usah saya sebut siapa dan di mana, ternyata ditangkap oleh KPK OTT bersama grupnya. Dan sebelumnya sudah ada juga yang lain. Ternyata yang berpangkat tinggi, yang bertanggung jawab menegakkan hukum, melanggar hukum itu sendiri. Dan tidak tanggung-tanggung, luar biasa dramanya di televisi ya. Ini kita semua jadi analis ini. Suka menganalisa. Saya cerita tadi malam, istri saya di rumah juga begitu. Pokoknya TV One terus menerus, balik pindah ke Metro TV, melihat analisa, akhirnya menjadi betul-betul tukang analisa. Sebelum tidur saya sudah ngantuk, Mas, ini ada berita baru lagi nih. Sebelum tidur, tahu-tahu pagi kita mau sholat subuh, beliau sudah wudhu terlebih dulu, saya baru selesai naik kamar dulu. Mas, ini ada perkembangan baru ini lagi. Sholat dulu saya bilang. Saking kita senang untuk mengikuti. Tapi kasus ini bukan kasus sederhana. Saya mengamati ini puncak gunung es. Puncak gunung es. Pernah lihat gunung es? Yang dilihat lumpur lapindo. Gunung es seperti di kutub itu yang muncul di permukaan sedikit, puncaknya saja di atas permukaan air laut, di dalamnya itu lebih besar sekali. Inilah kerusakan moral yang melanda bangsa ini, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara. Maka cita-cita proklamasi itu jauh dari kenyataan. Jika dikaitkan dengan kehidupan bangsa dewasa ini, saya mengatakan jauh panggang dari api. Terjadi kerusakan dan terutama ada buta aksara moral tadi itu yang melanda orang-orang terpelajar, orang-orang terdidik. Ini akibat sistem kehidupan kenegaraan kita ini sudah berubah, sudah menyimpang, sudah melenceng dari Pancasila, melenceng dari Undang-Undang Dasar 1945 yang telah disepakati oleh para pendiri bangsa. Dan saya ingin katakan di tempat ini, masalah besar Indonesia yang lain adalah, ini kemarin saya sampaikan, saya diundang 2 hari lalu pada pembukaan Kongres Umat Islam Sumatera Utara. Pesertanya seluruh tokoh-tokoh Islam, ulama dan zu'ama dari berbagai daerah se-Sumatera Utara, 300 orang. Pembukaannya di lapangan di Asrama Haji Medan, 10 ribuan mungkin yang hadir, 60% kaum ibu, mayoritas Aisyah, karena saya tahu pakai kerudung kuning dan batiknya hijau itu. Seluruh ormas-ormas Islam saya sampaikan, antara lain ada di media itu, di banyak media. Yang paling perlu dibaca PWMU ya. Ini ada PWMU di sini. Ya, ada mengutip apa yang saya sampaikan, yang sangat-sangat berbahaya juga di Indonesia ini ketika umat Islam dipinggirkan, ketika umat Islam dipojokkan, ketika yang berbau Islam tidak disukai, dibenci, dan bila perlu didiskreditkan. Ini adalah sebuah malapetaka bagi bangsa dan negara. Jika ini berkembang, jika ini berlanjut, para jamaah Indonesia tercinta ini yang dimerdekakan 17 Agustus 1945
tidak dapat dilepaskan dari peran kesejarahan umat Islam. Bahkan jauh sebelum kemerdekaan, 3,5 abad sebelumnya, perjuangan melawan penjajahan Belanda banyak dipimpin oleh para ulama, dipimpin oleh para zu'ama, tokoh-tokoh Islam. Mereka menjadi syuhada, mengorbankan jiwa dan raganya serta hartanya untuk tegaknya negara bangsa Indonesia ini. Tidak banyak disadari ibu-ibu dan bapak-bapak, Indonesia, negara Indonesia merdeka ini tidak bisa dilepaskan dari keikhlasan, kerelaan 73 sultan di Nusantara ini, dari Aceh sampai Ternate dan Tidore. Di pulau saya saja ada 2 sultan, Kesultanan Sumbawa, Kesultanan Bima, banyak di daerah-daerah lain. Mereka adalah para penguasa dengan daerah kekuasaannya tertentu di seluruh Indonesia, atau belum ada Indonesia waktu itu di Nusantara ini. Mereka dengan rela menyerahkan kekuasaan kesultanannya demi tegaknya negara baru, negara Indonesia berdasarkan Pancasila. Sekarang ini ada asosiasi Sultan Nusantara itu. Saya pernah bertemu mereka, ingin diundang ke forum mereka. Katanya ada piagam penyerahan kepada Bung Karno, Bung Hatta. Kami menyerahkan bukan takluk, tapi demi cintanya kepada Indonesia. Tapi dengan syarat katanya dalam piagam itu, kalau negara baru yang bernama Indonesia itu mampu mewujudkan kesejahteraan. Terus kalau nggak sejahtera gimana? Kami tarik mandat katanya. Gak usahlah tarik mandat. Ini adalah sumbangan umat Islam kepada Indonesia. Bahkan bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, saya sering ungkapkan hal ini. Saya dapati dengar dari seorang sejarawan, Profesor Mansur Suryanegara dari Unpad Bandung, pernah aktif di IMM, masih hidup sekarang, sudah tua, yang menulis Api Sejarah. Saya pernah undang beliau ke rapat Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia untuk menjelaskan hal-hal yang tidak banyak diketahui tentang peran umat Islam bagi Republik ini. Ternyata yang mengusulkan kepada Bung Karno agar memproklamasikan Indonesia pada 17 Agustus 1945 itu adalah atas usul seorang ulama dari Jawa Timur, berasal dari Jombang, tapi tinggal di Madiun waktu itu, yang adalah ulama Muhammadiyah, bernama Kiai Haji Abdul Mukti, bukan yang sekretaris umum PP Muhammadiyah. Kiai Haji Abdul Mukti tinggal di Madiun, ulama Muhammadiyah, secara tertulis, sekali lagi, secara tertulis mengusulkan kepada Bung Karno agar memproklamasikan Indonesia pada tanggal, bukan 17 Agustusnya, pada hari Jumat 9 Ramadan, hari Jumat 9 Ramadan tahun 1364 Hijriah yang bertepatan dengan 17 Agustus 1945. Itu karena saran seorang ulama jauh sebelum kemerdekaan itu sendiri. Ini tolong PWM Jawa Timur, ada yang menulis tentang peran Kiai Haji Abdul Mukti, ulama Muhammadiyah yang tinggal di Madiun, katanya berasal dari Jombang. Saya sedang menunggu ada kopi
kopi surat, mungkin ada surat tangan, tulisan tangan dari Kiai Jamil Mukti kepada Bung Karno. Kalau sejarawan tadi itu sudah memiliki. Yang mengusulkan bendera Indonesia merah putih ternyata seorang ulama lain yang berasal dari Palu, Sulawesi Tengah, yaitu Habib Salim Al-Jufri. Habib Salim Al-Jufri, pendiri Al-Khairat, beliau mengusulkan kepada Bung Karno agar bendera Indonesia itu berwarna merah putih. Ini banyak ditulis, dan Habib Al-Jufri pernah menyampaikan kepada Khadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan menyatakan, nah kalau ini qala waqilah, kata beliau, saya terinspirasi dari mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW dalam mimpi, bukan bertemu dalam keadaan terjaga. Nabi sudah wafat. Dalam mimpi bertemu, dan Rasulullah SAW mengusulkan kepada sang Habib tadi itu agar bendera negaramu itu nanti merah putih. Maka diterimalah merah putih yang sekarang ini, yang dijahit oleh seorang tokoh Aisyah, putri dari Ustadz Hasanuddin, konsul Muhammadiyah di Bengkulu, yaitu Ibu Fatmawati yang menjadi istri dari Bung Karno. Beliau yang menjahit, katanya warna putihnya diambil dari spray tempat tidur, warna merahnya diambil dari seorang tukang soto atau tukang sate di jalan itu, kemungkinan besar orang Madura ya. Diambil warna merahnya, dijahit oleh Ibu Fatmawati, seorang putri Muhammadiyah. Jadilah yang disebut dengan bendera pusaka itu. Ternyata masih ada lagi yang mengusulkan logo lambang Indonesia burung Garuda. Tahu siapa orangnya? Seorang sultan dari Pontianak bernama Sultan Hamid II, Sultan Hamid Al-Qadri, keturunan Arab lagi. Beliau ditunjuk oleh pemerintah, jadi bukan sebelum kemerdekaan, untuk memimpin tim pembuatan logo negara Republik Indonesia. Dua usulan, satu dari Sultan Hamid kedua, Sultan Hamid Al-Qadri, yang satu dari Muhammad Yamin. Namun usulan Muhammad Yamin tidak diterima karena katanya ada nuansa matahari, dan waktu itu ditolak karena matahari nanti takut diasosiasikan dengan Jepang. Seolah-olah kemerdekaan ini adalah pemberian dari Jepang. Maka usulan dari Muhammad Yamin ditolak. Padahal kalau matahari Muhammadiyah nggak apa-apa ya. Maka diterimalah usulan dari Sultan Hamid Al-Qadri, walaupun dimodifikasi, karena Hamid Al-Qadri di bawahnya itu, di kaki burung Garuda itu warna pita warna merah putih, digantilah dengan logo Bhinneka Tunggal Ika. Luar biasa jasa dari para ulama dan ulama. Begitu kemerdekaan, walaupun sudah disepakati apa yang menjadi dasar negara Indonesia yang bernama Piagam Jakarta. Piagam Jakarta disepakati oleh tim 9, ada Bung Karno, ada Bung Hatta, ada tokoh Kristiani di dalamnya, selain tokoh Muhammadiyah, Profesor Kahar Muzakir, tokoh NU Kiai Wahid Hasyim. Sudah disepakati Piagam Jakarta yang menjadi dasar Indonesia, negara Indonesia. Namun sila pertamanya berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Ada keberatan pada 18 Agustus ketika bersidang lagi PPKI untuk menentukan Undang-Undang Dasar Negara. Kalau ini tetap diterapkan, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk, kami tidak jadi bergabung dengan Indonesia, kata tokoh-tokoh Kristiani dari Indonesia bagian timur. Dengan kerelaan, kenegarawanan, kearifan
kehakiman dari tokoh-tokoh Islam, termasuk Ketua Muhammadiyah waktu itu Ki Bagus Hadikusumo. Katanya juga Kiai Haji Wahid Hashim. Udahlah, 7 kata itu kita ganti dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi perempuan, diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ini adalah kebesaran hati tokoh-tokoh Islam. Maka saya sebut kemarin kalau Bung Karno sering mengatakan jas merah, itu jas IMM ya. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Saya setuju dengan usul, bukan dari saya. Tak siapa. Jas hijau, jangan sekali-kali hilangkan jasa ulama. Jas hijau, jangan sekali-kali hilangkan jasa ulama. Bapak Ibu, sebelum jas biru, jangan sekali-kali. Oh, kalau jas biru nanti PAN itu. Kalau tidak Partai Demokrat. Ini yang terjadi sekarang. Saya concern, prihatin sudah beberapa tahun. Posisi Islam dan umat Islam mau digusur. Sudah berhasil. Umat Islam terpuruk dalam bidang ekonomi. Dulu banyak pusat-pusat bisnis, pusat-pusat perdagangan umat Islam, termasuk di kota ini, Sidoarjo, sepanjang sampai Solo, Pasar Klewer, sampai Yogyakarta, Kota Gede, Pekalongan, Pekajangan, Pemalang, Tegal, masuk ke Jawa Barat, Tasikmalaya, Garut, masuk ke Jakarta, ibu kota. Semua pusat-pusat perdagangan itu dikuasai oleh pedagang-pedagang muslim. Pasar Senen, Pasar Tanah Abang, pasar mana lagi? Di Jakarta sana semua hari ada pasar. Pasar Senen, Pasar Rebo, Pasar Kemis, Pasar Jumat. Yang gak ada Pasar Selasa, Pasar Sabtu. Orang gak ke pasar pada hari Selasa, pada hari Sabtu. Semua dikuasai oleh pedagang-pedagang muslim. Sekarang mereka terpuruk, tidak mampu bersaing dengan pasar-pasar modern, dengan mal-mal megah, mal-mal besar. Tidak hanya di ibu kota, sampai ke kota-kota termasuk Sidoarjo ini, orang lain yang menguasai pasar. Kita terpuruk, robohnya lampau kita, setelah robohnya surau kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita dengan demikian, apalagi politik dikuasai oleh pihak tertentu, oleh pihak lain, ingin digusur yang berbau Islam. Hampir pernah ada undang-undang perkawinan mau diubah, mungkin masih sampai sekarang. Undang-undang tentang perkawinan tahun 1974 antara lain mengatakan sahnya perkawinan atas dasar agama. Maka kalau tidak atas dasar agama tidak dianggap sah. Sekarang mulai dicoba-coba untuk dihilangkan. Boleh atas suka sama suka, boleh perkawinan atas nama kontrak sosial, kesepakatan antara calon suami dan calon istri, bukan atas dasar agama. Hampir kalau jebol di DPR sana, boleh jadi undang-undang itu akan diubah. Padahal saya tahu, saya masih usia SMA waktu mengetahui itu karena demonstrasi besar-besaran dari generasi muda Islam sampai menguasai kursi-kursi DPR. Kalau undang-undang, kalau draft rancangan undang-undang tentang perkawinan yang awal, yang sebelumnya diusulkan bahwa perkawinan tidak berdasarkan agama, keabsahan perkawinan tidak berdasarkan agama. Sekarang ini saya baca bahwa ada ketentuan pemerintah menghilangkan madrasah, sebentar lagi pesantren. Padahal madrasah pesantren sudah ada jauh sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan yang melawan penjajahan itu adalah dari madrasah dan pesantren.
Sekarang ini ada gejala mau dicoba lagi, tidak wajib pakai jilbab atau hijab bagi siswi-siswi di sekolah. Ini sudah reda kemarin, muncul lagi. Ini namanya politik. Mohon maaf Bapak dan Ibu semua, ini masalah bukan masalah umat Islam. Saya sudah sampaikan langsung kepada Presiden, pada Wakil Presiden, maupun secara terbuka dalam ceramah, dalam pidato berkali-kali. Kalau sampai posisi umat Islam terpinggirkan di Republik ini, yang rugi bukan umat Islam, tapi Indonesia akan rugi. Maka jangan ada pikiran. Sekarang kan pikiran nggak ada Islamofobia, nggak ada kebencian kepada Islam, tapi kenyataannya seperti itu. Nah hadirin, sebelum saya akhiri, silakan kalau ada pertanyaan 1-2 nanti. Tentu jasa besar umat Islam ini tidak kita jadikan sebagai tuntutan agar kita umat Islam ini dianak emaskan di Republik ini. Dianak emaskan di Republik ini. Walaupun Undang-Undang Dasar 1945 yang asli ada mengatakan Presiden Indonesia asli. Menurut saya dengar analisa itu maksudnya harus yang lahir di Indonesia dan beragama Islam. Tapi sekarang sudah dihilangkan itu dengan amandemen konstitusi kita. Ini masalah kita. Maka Muhammadiyah dengan tema Muktamar Memajukan Indonesia harus menjadi pengawal negara Indonesia ini. Kita sudah putuskan pada Muktamar yang lalu 2015, negara Pancasila adalah Darul Ahdi Wasyahadah, negara kesepakatan dan negara pembuktian. Apa maksudnya? Sudah disepakati oleh para tokoh-tokoh Islam. Maka kepada warga Muhammadiyah, kepada umat Islam tidak perlu ada pikiran-pikiran lain yang ingin mengubah negara Pancasila, yang ingin mengubah dasar negara Pancasila. Kita terima Pancasila sumbangan dari tokoh-tokoh Islam dan kita yakini Pancasila itu mengandung nilai-nilai Islam. Tidak terkecuali Syekh Al-Azhar, Profesor Dr. Ahmad Muhammad At-Thayyib yang saya undang menjadi pembicara kunci pada pertemuan tokoh ulama dan cendekiawan muslim sedunia tentang wasatiyah Islam atau Islam wasatiyah tahun 2018 bulan Mei di Istana Bogor. Beliau mengatakan dalam bahasa Arab, al-mabadi al-khamsah dzatu qiyamin islamiyah. Pancasila atau 5 dasar itu mengandung nilai-nilai Islam. Gak usah kita ragukan itu. Justru jangan mau umat Islam diperhadapkan dengan Pancasila. Hanya kebodohan umat Islam dan kelicikan pihak lain yang ingin mempertentangkan Islam dengan Pancasila. Karena Islam adalah agama yang paling dekat dengan Pancasila dan Pancasila itu dekat dengan Islam. Justru harus kita rebut, namun kita juga harus kita kawal. Jangan sampai Pancasila diselewengkan. Bapak Ibu, yang terjadi sekarang Pancasila ini diselewengkan. Banyak yang teriak-teriak kami Pancasila, padahal mereka tidak mengamalkan Pancasila. Kami Bhinneka Tunggal Ika, padahal mereka tidak berbhinneka tunggal ika. Lihat saja sistem ekonomi kita, penampakan penjelmaan perekonomian nasional kita. Jika dikaitkan dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia jauh panggang dari api. Masa segelintir orang menguasai di atas 60% aset nasional. 4 orang kaya hartanya sama dengan 100 juta rakyat miskin. Ini yang sekarang mendominasi, yang memonopoli kehidupan nasional kita. Ini yang tidak boleh dibiarkan. Maka memajukan Indonesia
termasuk mengawal negara Pancasila, jangan sampai diselewengkan dan dikuasai dan dimonopoli. Baru setelah itulah kita mencerahkan semesta ini. Sayang waktu terbatas, saya tidak melanjutkan. Maka jika ada satu dua tanggapan, pertanyaan, silakan berdiri, singkat, suara keras. Ya, ya, 2 orang saja. Nama dan asal. Singkat Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mulyono dari Ranting di Negari Tanggerang. Yang saya tanyakan, sekarang ini umat Islam kan terpojokkan. Kira-kira hari-hari ini faktor penggetar kita sebagai umat Islam itu apa? Kita akan breakdown sampai tingkat ranting. Tetapi mohon juga di blow up kalau ranting juga punya faktor penggetar sehingga bisa nasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut singkat. Ini yang bertanya Intel ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat padat, terbongkarnya kasus Sambo di kepolisian, apa ada Pak Din mengusulkan agar dibubarkan Satgas itu? Kemudian Pak Din apa secara langsung kirim saran kepada Bapak Kapolri, kemudian agar polisi di bawah itu tidak sedikit-sedikit khotbah turun ditanya, Ustadz materinya apa, dibutuh kayaknya khotbah ini padahal tentang akidah tauhid itu seolah-olah radikal. Kemudian radikal ini mudah-mudahan habis dari kepolisian kepada mubalik-mubalik, terutama mubalik-mubalik Muhammadiyah yang senantiasa memberantas TBC itu bilang. Terima kasih Pak Din. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira cukup 2 saja yang mewakili. Mohon maaf ibu-ibu, mak-mak di fraksi balkon, tidak ada waktu untuk bertanya. Yang terakhir ini menunjukkan kerusakan nasional yang saya ceritakan tadi, yaitu tentang memposisikan lembaga-lembaga negara. Di banyak negara, termasuk negara maju, polisi itu tidak di bawah presiden, ada yang di bawah menteri dalam negeri, ada yang bahkan diserahkan kepada pemerintahan lokal. Di Amerika Serikat, jadi kita lihat NYPD, NYPD, itu New York Police Department, yang bagian kepolisian negara bagian New York. Nanti ada LAPD, LA, Los Angeles, tempat saya sekolah dulu. Jadi polisi itu adalah aparat penjaga keamanan, penegak hukum, salah satu dari penegak hukum, dan profesional sekali. Kalau ada orang demo di alam demokrasi, di negara demokrasi, berdiri depan parlemen, 10 orang gak akan diusir itu. Banyak apalagi gitu. Tapi yang terjadi di Indonesia sebaliknya. Coba lihat foto-foto, gimana polisi kita. Saya tidak benci polisi. Polisi itu penting. Kalau sampai negara tidak ada kepolisiannya, bisa hukum rimba. Tapi polisi harus secara konsisten, konsekuen menjalankan 3 fungsinya itu: melindungi, mengayomi, melayani, bukan membasmi. Coba kalau lihat kalau ada demo-demo, ya Allah, cara represif yang dihadapkan. Belum lagi penegakan hukum secara tidak berkeadilan. Coba yang diceritakan tadi itu tidak pernah dipakaikan baju kuning ya. Kalau sudah tersangka kan kalau yang lain pakai baju kuning gitu.
kuning oranye gitu. Bahkan kemudian ditahan di suatu tempat, tapi ada informasi ya berada di tempat lain, di tempat yang mewah. Ini bentuk-bentuk ketidakadilan, bentuk-bentuk kezaliman. Coba lihat, mana pernah dibuka? Ya, saya tidak anggota FPI, tapi saya bersimpati dengan kasus 6 orang yang terjadi di kilometer 50. Coba lihat bagaimana cara penanganannya dan lain sebagainya. Dan banyak yang menyatakan dari kelompok yang sama. Saya termasuk yang mengusulkan dibuka lagi. Kita beri apresiasi kepada Kapolri di DPR yang mengatakan kalau ada novum bukti baru, itu artinya bisa dibuka kasus itu. Kalau demi keadilan, kalau betul-betul negara ini negara berdasarkan hukum, maka penegakan hukum secara adil, secara berkeadilan itu adalah mutlak. Masalah Indonesia, hukum ini tidak diterapkan secara adil. Tumpul ke atas, tajam ke bawah, katanya, betul ya? Dan sering lawan-lawan politik ingin dibasmi. Karena kepolisian di bawah presiden, diangkat oleh presiden, dan sering berbuat untuk kepentingan politik presiden. Ini tidak berkeadilan. Kalau sampai yang namanya lembaga kepolisian, kalau ada bapak polisi di sini hadir, tolong dengarkan baik-baik. Ini yang merusak kehidupan bersama kita. Dipakai sebagai alat politik, lawan-lawan politiknya ingin dibasmi, ingin ditangkap. Waktu awal kami koalisi aksi menyelamatkan Indonesia yang ikut saya prakarsai bersama Pak Gatot Nurmantio, ada tokoh NU dan kawan-kawan kritis, sampai sekarang saya presidiumnya. Begitu mau kita deklarasi dihalang-halangi. Alasannya belum ada izin COVID, sementara yang demo membubarkan kami itu juga nggak pernah pakai masker. Ini bentuk-bentuk ketidakadilan. Ketidakadilan ini dalam bahasa Islam adalah kezaliman. Az-zulmu, kegelapan. Karena hati, diri para pelakunya diliputi oleh kegelapan-kegelapan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, demi kita-kita kepada Republik ini yang ikut didirikan oleh para ulama dan zu'ama, Muhammadiyah ikut berperan besar dalam pendirian dan penegakan kemerdekaan. Kita ingin negara Indonesia yang sudah 77 tahun ini tidak seperti sekarang. Maka saya setuju perlu ada reposisi kepolisian Indonesia, mana yang terbaik. Serahkanlah kepada DPR, kepada pemerintah. Kalau ada political will, niat politik yang baik itu bisa mudah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ini yang terjadi terakhir ini dalam pemahaman saya tentang agama adalah istidraj. Istidraj. Apa itu istidraj? Bahasa Jawanya apa? Ada ayat Al-Quran berbunyi, walladzina kadzdzabu biayatina, dan mereka yang mendustai ayat-ayat kami, yang menolak ajaran agama, yang mendiskreditkan agama, yang mengembangkan kebencian pada agama. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan istidrajkan mereka dalam keadaan mereka tidak mengetahui dan tidak menyadarinya. Dibiarkan menikmati seolah-olah tidak ada apa-apa. Itu adalah musibah. Itu bukan nikmat, tapi itulah nikmat pakai off. Adalah murka Allah. Dibiarkan menikmati, namun kemudian
bahasa Jawanya nyungsep. Ini sudah tanda-tanda istidraj. 2019 saya sudah mengeluarkan pernyataan ini. Ada di YouTube. Saya bukan peramal, bukan peneramal. Saya bukan grupnya siapa? Rara. Karena nggak ada dia ya, nggak muncul ya. Tapi ini berdasarkan pesan Al-Quran, inilah istidraj. Seseorang yang terjebak dalam kemungkaran, dalam kemaksiatan, asyik masuk, seolah-olah tidak ada balasan dari Allah. Allah biarkan mereka semakin menikmati, namun akhirnya Allah akan datangkan murkanya. Saya meyakini istidraj. Dan ini belum berakhir. Ini belum berakhir. Percayalah, yakinilah, Allah Maha Kuasa. Innallaha sari'ul iqab. Maka ini harus kita jadikan momentum untuk muhasabah, untuk introspeksi. Saya tidak tahu apa ujungnya ini nanti. Sudah dipecat katanya ya oleh sidang kode etik. Tapi saya baca kemarin baru datang dari Medan langsung ke Surabaya, ya, belum pulang ke rumah. Saya baca Presiden memanggil Kapolri, katanya terkait dengan pemecatan FS, tapi tidak dijelaskan apa maksudnya dipanggil. Jangan-jangan Presiden Jokowi ingin menegur Kapolri kenapa FS dipecat, padahal dia itu berandil besar untuk mengangkat saya sebagai presiden. Jangan-jangan ini kan ada asumsinya, atau boleh jadi Bapak Presiden bersetuju, wah apa yang telah dilakukan itu bagus. Nah, kalau yang terakhir ini kita setuju ya. Saya tidak tahu karena belum mencoba untuk mencari informasi. Tapi kemarin di bandara ada seorang wartawan senior, orang Batak, kawan baik saya. Beliau juga seorang pengacara. Sekarang pengacara ini banyak orang Batak ya. Beliau mengatakan, Mas Din, ini walaupun FS ini hilang, ini segala macam, ini belum memotong akar tunjang dari permasalahan. Saya kaget. Beliau seorang ahli hukum, pengacara. Boleh saja hilang, tapi apa namanya? Ini bukan akar tunjang, ini akar serabut. Akar-akarnya masih ada. Inilah momentum untuk kita semua, khususnya pemangku amanat, dalam agama yang memegang amanat, dimanapun, di pemerintahan, di organisasi, dia punya tanggung jawab ekstra. Kalau dia melanggar amanat, dan apalagi amanat tidak dijalankan dengan benar, tidak ada kejujuran, yang hilang dari kehidupan kebangsaan kita adalah hilangnya kejujuran. Lihat saja sinetron kemarin itu penuh dengan kebohongan ya. Dan begitu kebohongan demi kebohongan selalu bisa dilihat nanti, tidak mungkin terus-menerus. As-sidqu, kejujuran hilang. Hadis Rasulullah tegas, adalah kamu mengamalkan kejujuran. As-sidqu, fa inna as-sidqa yuaddi ilal birr, wa innal birra yahdi ilal jannah. Karena kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebenaran, dan albir itu akan membawa ke surga. Maka jangan sekali-kali berlaku bohong, dusta, al-kidhbu, karena kebohongan itu membawa pada keburukan dan mengantarkan ke neraka. Ini yang hilang dalam kehidupan bersama kita. Pemangku amanat itu penting sekali. Nah, Bapak Ibu, saya sudah lama mengkritik Indonesia yang sudah menyimpang dari Pancasila. Kalau betul-betul mengamalkan Pancasila, 2 menit lagi, betul-betul mengamalkan Pancasila, maka sila keempat,
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan kewakilan itu penuh dengan istilah-istilah Islam. Kerakyatan dari ar-ra'iyah, kerakyatan dari bahasa Arab ar-ra'iyah tidak sama dengan demos pada demokrasi. Demos dalam bahasa Latin itu rakyat, tidak sama. Demos itu ada nuansa individual dan liberal, tapi ar-ra'iyah, rakyat, sering disebut ar-ra'i war-ra'iyah, penguasa dan rakyat, pengembala dan yang digembalai. Ya, hubungannya itu cinta kasih sayang. Ar-ra'i, pengembala, sangat sayang kepada gembalaannya. Yang kedua, al-mas'uliyah, tanggung jawab, tidak mau kalau gembalaannya itu kurus kering. Maka yang ketiga, al-maslahah. Seharusnya demikian. Para pendiri bangsa luar biasa menggunakan istilah ar-ra'iyah, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan. Maka perlu pemimpin hikmah, perlu menjalankan kepemimpinan hikmah, berada di atas untuk semua golongan. Tapi dengan demokrasi liberal muncul seorang pemimpin, dia hanya sering menyantuni para pemilihnya saja dan bahkan ingin menghabisi lawan-lawan politiknya. Inilah yang terjadi. Kalau polisi menjadi aparat bukan keamanan, tetapi memperjuangkan kepentingan politik, kekuasaan, hancur bangsa dan negara ini. Nah hadirin, apa yang perlu dilakukan oleh Muhammadiyah secara umum? Saya berpendapat Muhammadiyah jangan berhenti menjadi gerakan amar ma'ruf nahi munkar. Ali Imran tadi goreng luar biasa suaranya ya. Ini dari Ashabul Kahfi, baru datang dari gua. Saya ayat ke-104-nya penting itu. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, mengajak kepada kebaikan. Muhammadiyah sudah melakukan itu. Ad-da'wah ilal khair. Namun yang kedua, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, jangan pernah dilupakan. Suarakan, silakan caranya masing-masing. Mau dengan kawalan lainan, cara yang lembut, boleh jadi efektif ya. Enggak didengar juga. Saya dulu pernah mengamalkan kawalan lainan, kaulan syadidan, suara keras, enggak didengar juga itu ya. Kaulan thaqilan, lebih berat lagi, enggak didengar juga. Sebagai dalam organisasi Muhammadiyah dulu ada penyimpangan undang-undang dari Undang-Undang Dasar, jihad konstitusi. Kita gugat ke Mahkamah Konstitusi, capek sekali itu. 115 undang-undang di Republik ini pada era reformasi bertentangan dengan konstitusi. Ketika kita gugat satu undang-undang itu 6 bulan sampai 1 tahun. Kalau 115 berapa tahun itu? Ketika dapat amanah di MUI, keras lagi. Dewan Pertimbangan MUI, seluruh ormas Islam, kita bersuara keras, enggak didengar juga. Akhirnya kumpul orang-orang kritis. Wah, dilawan juga. Ada kawan saya ditangkap. Hanya gara-gara nggak terbukti sebenarnya. Saya diperingatkan banyak orang, Mas Del, hati-hati. Anda itu jadi TO. Apa itu TO? Oh, target operasi. Apa maksud target operasi? Kalau bisa diciduk, bisa ditahan. Alhamdulillah saya sudah siap. Saya sudah siapkan koper kapanpun mau ditahan. Masa kalau saya ditahan 3.000-an di masjid ini tidak datang membela saya? Bukan. Semata-mata ingin kita luruskan kiblat bangsa ini. Muhammadiyah ya, dari atas sampai bawah tadi. Kalau tingkat ranting yang berjalan pimpinan ranting ya. Berarti sama-sama saya ya. Nah, mari cerdaskan jamaah, cerdaskan anggota, cerdaskan warga. Itulah memajukan kehidupan bangsa lewat pencerdasan. Jangan sampai umat Islam, warga Muhammadiyah abai terhadap politik.
tidak tahu menahu terhadap politik, menyerahkan politik pada orang lain. Kalau ini terjadi, umat Islam tidak mustahil menjadi korban permainan politik kelompok-kelompok lain. Mereka harus punya kecerdasan politik. Ini bagian dari keberagaman kita. Inilah yang ingin dan dapat saya sampaikan. Waktunya lewat 3 menit. Yang berapa ya? 08.03. Bacanya dari sana ya. Karena kalau dari sini jam 4 lewat 8. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian para jamaah semua. Mohon maaf kok jadi mari dalam suasana masih wabah mengintai, saya senang sekali mengamalkan doa ini. Kita baca secara bersama-sama di akhir pertemuan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati ni'matik wa jami'i sakhatik. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tergelincirnya nikmat-Mu, wa tahawuli afiyatik, dan bergesernya keafiatan dari-Mu, wa fujaati ni'matik, dan datang dengan tiba-tiba kemarahan, kemurkaan dan kesusahan dari-Mu, wa jami'i sakhatik. Terakhir sekali lagi, Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati ni'matik wa jami'i sakhatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum